Iya, Tapi aku juga ngerti sih yang dimaksud Bang Jono itu bahwa kita yang sektariannya itu sekarang-sekarang ini kuat sekali gitu ya. Nggak kayak dulu, Betul. dulu waktu di awal-awal itu kan kayaknya bersatu banget gitu ya. Nah, kalau sekarang sektariannya kuat, makin banyak gitu. Kuat, kuat, kuat. Mudah-mudahan iya. Itu jangan sih bertambah lagi. sebenarnya Bu Esther ya. Hmm, Menurut saya sih itu hal-hal yang wajar-wajar aja sih. Kenapa hal yang wajar? Ketika misalnya Romo Cafe ya sebagai seorang Katolik lalu menjelaskan tentang kekatolikannya, lalu tidak setuju dengan pemahaman yang lain, itu buat saya wajar, teman-teman ya. Kalau saya kan Kecuali pandangan timur dekat purba. iya, Ah, kecuali Romo Cafe masuk ke room kayak gini saya, ya. Yon lo bidat lo Yon ya, lo nggak mau ini, masuk ke roomnya Bunda Queen, lo bidat lo kenapa nggak? Nah itu baru. Tetapi selama di roomnya mengajarkan sektor apa sektor tariannya, itu buat saya nggak masalah, wajar-wajar aja Pak Jono. Enggak, saya nggak setuju. Di, Kenapa? nah Karena ini gini, Bang Yon, gini, Lah gini, gini, sebabnya dia Katolik, dia jadi Romo karena dia merasa itu yang paling benar. bukan gini gitu loh, maksudnya. Di gini. masing-masing. Saya nggak setuju kenapa? Maksud saya gini, kenapa? Saya gini loh, orang Katolik seranglah saya lah, nggak apa-apa lah. Saya gini loh, wajah Katolik abad 1920 itu sangat adem gitu loh. Wajah Katolik tuh sangat inklusif lah kalau bahasanya Bu Sofia. Wajah Katolik abad 20 terutama abad 20-21 gitu kan. Nah, ketika tiba-tiba di TikTok ini ada Romo Patris, Romo Cafe, saya nggak menyalahkan pandangan mereka. Tapi jadinya mau tidak mau wajah Katolik yang tampil TikTok tuh berbeda. Ditambah room-room Padre Pio, siapa lagi. Jadi seolah Katolik itu tidak inklusif banget gitu. Seolah Katolik itu sangat-sangat keras gitu. Jadi gimana ya? Saya juga bukan itu sebenarnya gitu. Gini loh, saya cuma mau bilang, ketika Paus datang ke Indonesia, Paus datang ke Indonesia, saya ngerasa itulah wajah Katolik dan itu wajah seadem itu dan mengayomi itu yang saya sebagai orang Katolik tuh rindukan gitu buat saya ya. Dan menurut saya eh, niat oikumenes mengayomi, adem, tenang, tapi tegas kekadrun gitu maksud saya. Saya tuh seperti itulah. Jadi kalau misalnya orang Katolik bilang udah Jono kamu jadi Protestan aja terserah, silahkan. Ini kan pandangan saya bebas toh, iya kan? Saya juga merasa Tuhan Yesus juga Kau waktu tetap Katolik. Yang gua suruh jadi ucil itu bom-bom. Gua bilang mendingan dia ngapain iya deh. gini Pak Jono, maksudnya Percuma kan kalau dia ya. contoh ya seperti teman-teman misalnya ada yang Pantekosta ketika buka room dia nggak setuju dengan pandangan-pandangan, buat saya itu hal yang wajar, kecuali kan saya bilang tadi ya, masuk ke room ini bilang bidat, masuk ke room ini bilang sesat, nah itu yang saya nggak setuju. ya maksud saya juga itu satu ya Bang Yon. Cuman kalau saya mungkin karena makanya saya bilang saya yang berlebihan. Saya berharap orang yang ke TikTok ini lebih dewasa gitu. Jadi nggak perlu mengatakan sesat, nggak perlu mengatakan salah, katakanlah berbeda gitu. Susah Ya itu itu kan nanti, ngomong. ya oke, Saya nanti mengkritik nantilah semuanya, mau Patris, Romo Cafe, bilang aja kita berbeda. Kan ketika di anatema ya dari gereja itu kan sebenarnya ekskomunikasi kan. Kalau zaman dulu ya itu. itu kejauhan Pak Jono Aku sudah nanti menganatema bom-bom. Aku Bukan, udah ekskomunikasi itu mengkomunikasikan apa dia. sih? Ekskomunikasi itu kan putus hubungan Bang Yon. Jadi udah enggak, saya nggak ngomong nanti lagi sama bukan kamu, saya nggak. gini Pak Jono, You and me poinnya and kan Pak bom-bom Jono, ekskomunikasi gua sama lu. poinnya apa yang Pak Jono sampaikan buat Bu Sopiatul, Bu Sopi tolong bilang Edis TV supaya bilang mungkin itu pemahaman yang lain, kalau buat saya begini kan, begitu intinya Pak Jono.
Betul Sama nggak? satu, enggak, bukan itu juga. Saya mau bilang gini, orang-orang yang dulu, termasuk saya nih, menghakimi kiamat, ya gini ya, maksudnya semua orang yang menghakimi kiamat sektarian, lihatlah sekitar sekarang. Begitu banyak orang yang sektarian gitu, jadi jangan, saya sekarang mau ngangkat kiamat karena tidak adil terhadap kiamat gitu. Banyak banget yang dulu menentang, menghakimi kiamat sektarian begini begitu. Sama aku sendiri ya. Denom-denom Sorry, ini aku tidak ke ancient Near Katolik, East ya. aku tidak ke Katolik, aku tidak ke Ortodok, aku tidak kemana-mana ya. Denomku adalah Ancient Near East gitu Ya, ya. salah satu nabinya Michael Heiser ya Bu ya. Betul betul. Michael Hessel, Miles Munro, kemudian John Ya, H. Walton. Nah, itu adalah arkeolog yang dekat purba. enggak lah teman-teman. Pak Jono, Hmm. susah sih Pak Jono bedain ya. Kalau Pak Jono sebagai Katolik lalu datang ke room saya bilang saya sesat, masuk ke Bosopiatul bilang saya sesat, itu baru salah. Tetapi kalau Saya saya bilang, paham. Enggak, saya paham Bang Yon. Kan tadi dengerin, saya bilang, iya, saya fair kayak gitu. iya. Maksud saya kan selama misalnya dia di Komal sendiri, itu buat saya udah bodoh amat ya. Mau dibilang orang sesat, mau dibilang itu kan di Komalnya dia. Makanya saya bilang kalau kepanatikan itu is okay ke dalam. Tapi kalau misalnya udah maju ke depan, nah itu lagi. Ya, Sudahlah, maksudnya gini ya buat saya ya. Kalau Pak Jono misalnya yang tadi dulu menyerang apa kiamat-kiamat gitu, lalu saya mau majuin ini bahwa banyak loh yang kayak kiamat, enggak ada Pak Jono ya. gini Bang Yon, Bang Ja- Yon. Saya bukan maksud apa? mendebat Bang Yon ya, tapi gini, kalau kita pakai cara berpikir yang sama kayak gitu, Abdul Somad juga ngomongnya gitu. Maksudnya? Abdul Somad ketika dia mengatakan nih, Ustadz Abdul Somad dia mengatakan, saya nih di dalam disalib ada jin kafir gini-gini, tengok ke kiri atau ke kanan. Saya ngomong ke umat saya itu ke dalam. Ya itu nggak masalah, Oh itu nggak masalah, Abdul Somad ngomong gitu. nggak Oh, masalah. ya udah. Gini dengerin Oh gitu. Pak Jono, dengerin dulu, dengerin Pak Jono. Nggak masalah, tetapi karena viral jadi masalah. Berarti kalau yang viewernya dikit nggak masalah, kalau viewernya banyak jadi viral itu masalah gitu. Betul. Nggak gitu lah, berarti seolah-olah Edis karena gini, susah ya. seolah-olah Edis karena viewernya banyak jadi salah, terus misalnya saya atau Romo Cafe atau siapa yang viewernya kecil ngomong apapun tuh nggak masalah gitu. Standar ganda Ya, viral dong. nggak? Bukan. Berarti itu, Makanya dibedain. nah Dengerin Pak ini, Jono. Dengerin ya. Harus dibedain yang viral dan yang tidak viral. Artinya sesuai standar masing-masing. Bang Ion, salah Kalau atau tidak itu standarnya tuh bukan viral atau tidak. Kalau salah ya salah Bang Ion. yang dengerin Romo Cafe berapa orang sih Pak Jono? Dia mau menghujat sekalipun ya. Iya, Dia mau sektoran Katolik pun, kalau nggak ada yang denger buat apaan? ya itu nggak adil kayak gitu. Masa tergantung viral nggak viralnya, orang salah nggak Susah ya. salah. Susah udah. Ya udah, Pak Jono. kita gini aja Bang Ion, kita nggak setuju aja di situ, nggak apa-apa kan? Bukan maksud Pak Jono nih, misalnya saya di Komal saya nih ya, cuma ada Pak Jono ya, kita lagi ngomongin apalah ya, oh Bang Yon kita jangan ngomongin ini, nggak ada yang dengar Pak Jono, Itu salah nggak? kita ngomong kagak salah, Ya astaga, berarti tindakan. Jadi gini, kalau orang maling asal nggak ketahuan nggak salah gitu. salah nggak? Kalau nggak Salah dong. ketahuan, Kalau maling tetap maling, mau ketahuan nggak ketahuan tetap salah. ditangkap nggak? Ditangkap nggak? Ya nggak ditangkap, tapi salah nggak? Kalau Kan ketahuan pertanyaannya kan ditangkap, salah. kalau ketahuan atau Itu enggak? ditangkap. kalau Nggak ketahuan mah ketahuan kagak. salah. Iya, tapi Gitu salah. loh, Pak Astaga, Jono. berarti kita bisa membenarkan tindakan itu. Kalau maling nggak ketahuan nih, maling nggak ketahuan gitu. Itu berarti Pak bisa kita Jono, benarkan kayak gitu. gini, ini bedain ya. Salah dengan yang
salah dengan yang dihukum ketangkep itu bedain Pak Jono Ya kan ya. saya ngomong salah nggak salah. Nah, susah deh. Gimana sih? Aku sependapat dengan Rob Jono. Gimana dong? Susah. Saya serba salah. Maksudnya nih. gini loh, pernyataan itu ketika contoh ya, misalnya pernyataannya Deki Ngandas, Yesus punya Tuhan. Kenapa itu tidak ada yang menyalahkan dia? Ya karena nggak ada yang nonton, coy. Gue lihat yang nanggepin cuma Itu satu. yang saya maksud. Sedangkan ketika Edis berkata Yesus punya Tuhan, menjadi viral, lalu Edis disesat-sesatkan. Padahal itu dua Itu yang pernyataan saya yang maksud Pak sama. Jono. Justru Jadi bukan itu bukan makanya. benar, bukan yang dimaksud Ion tuh tadi gue nangkep, bukan bener apa salah, tapi dipermasalahkan. Kenapa pernyataan Edis dipermasalahkan? Ya karena penontonnya banyak, viral pernyataan dia. Waktu Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, sebelumnya itu gue udah ngomong Yesus tuh punya Allah. Tapi karena Makanya pernyataan gue nggak viral, ya nggak ada yang ini. Sebelum Edis mengatakan Yesus tuh punya Allah di dalam Alkitab kita jelas, ya. Tapi justru pernyataan itu. gue tidak viral. Waktu gue contoh nih, ketika Bang Edis mengatakan Alkitab mengajarkan politeisme, sebelum itu gue udah teriak-teriak Alkitab tidak pernah mengajarkan monoteisme, tetapi monolatri. Betul nggak, Yon? Betul. Iya, tapi Pak Jono karena gue nggak sebenarnya juga seviral tahu, Bu. Edis, nggak seviral Edis, tahu, pernyataan Edis yang justru. bikin heboh. Makanya gini Itu loh, loh, John, maksudnya. Pak Jo. justru saya bilang gini, justru kita tuh harus menerapkan standar yang sama. Makanya ketika terjadi Nggak sama Edis, bisa Pak Jono, nggak bisa standar yang makanya jadi maksud gini. saya Makanya kan saya bilang, maksud saya kan gini tadi, saya betul kata Bu Sofiatul ya. Ketika kita nggak didengar, apapun penjelasan kita, sehebat apapun penjelasan kita, itu kalau nggak ada yang dengar, bisa betul bisa salah nggak? makanya saya bilang kebenaran itu bukan masalah viral tidak viral. Saya bilang itu Tapi buktinya John, ketika aku kesalahan putarkan, itu juga sama. tapi John, ketika aku putarkan pernyataan Deki Ngandas Yesus punya Tuhan, RK nggak berani ngomong apa-apa loh. Yang Ya dia iya, tuduh makanya, adalah pernyataan Edis. karena- Berarti kan standar ganda. Makanya yang salah itu orang yang seperti itu menggunakan standar ganda untuk hal yang viral dan tidak viral. Kalau tidak viral, dia tidak protes, tapi ketika viral dia protes. Itu aneh. Ya Kebenaran. habis dunia Salah. Bisa Iya. begitu, Jono, no viral, no Pak Iya, justice. kenyataannya aduh, begitu. tuh. Itu yang saya persalahkan. Tidak boleh seperti itu. Sama juga dengan klaim yang Bang Ion bilang, kalau ke dalam nggak apa-apa. Masalahnya orang Kok kayak Ustadz siapa Abdul bilang? Somad. Sebentar. Bukan. Pak Jono sebentar. Aduh, Pak Bukan, Jono bukan sebentar. maksud saya ke Pak dalam. Jono, Begini, maksudnya ketika di room sebentar sendiri. dulu. Sekali lagi. Maksudnya gitu. Sebentar dong, gantian Pak Jono. Kenapa Ya, sih Pak Jono silakan, jadi silakan. begini? Kenapa sih saya jadi heran Pak Jono? Biasanya nurut loh kalau ada suara saya. Pak Jono Lanjut, tadi Bang Yul, bilang, lanjut. Saya mute. aduh, inilah yang kadang-kadang saya nggak tahu loh hati Pak Jono kenapa nih sekarang nih ya. Kan saya bilang penginjilan ke dalam itu bukan namanya penginjilan, pengajaran. Tetapi kalau penginjilan keluar untuk orang yang belum terima keselamatan dan belum tahu siapa Yesus Kristus. Udah begitu aja. Nah, kalau misalkan Pak Jono nih tentang sejarah nih ya, cerita buka komal sendiri, wah sejarah dari Indonesia salah, sejarah dari ini salah, itu nggak masalah, is okay. Sekali lagi ya, is okay buat saya. Tetapi kalau Pak Jono masuk ke profesor ini, Prof, lo salah, ya sejarah lo, nah itu yang kagak boleh. Masa begitu aja kagak ngerti sih? Masa segitu aja kagak ngerti, jadi susah juga deh saya deh. Boleh Nah saya kalau tanggepin misalkan nggak? Oh, belum. sebentar. Misalkan Edis TV ketika ada yang dia ada bernarasi, oh ajaran yang ini salah, ajaran yang itu salah, buat saya nggak masalah, ya. Kecuali Edis TV maju ke room saya, Ion lo salah begini, nah itu baru. Atau ke room Pak Todi atau ke room Bu Sopi, pengajaran Timur Dekat Purba itu sesat, nah itu yang nggak boleh. Oke, silakan tanggapin Pak Jono, silakan.
Oke, saya paham. Dari tadi tuh saya paham maksud Bang Ion, nggak saya bantah. Bang Ion mau bilang kan, kalau misalnya di room sendiri itu sah-sah saja, iya kan? Itu nggak saya bantah. Bedanya kalau kita ke room lain benar memaksakan. Itu kan, itu nggak saya bantah Bang Ion. Cuma yang saya mau bilang, saya itu masih naif, berpikiran sebenarnya bisa lebih dari itu kalau kita mau benar non-sektarian. Kenapa? Nah, ini saya akan sampaikan lagi nih. Kenapa? Karena kalau kita gunakan pemikiran seperti Bang Ion, Ustadz Abdul Somad pun melakukan itu. Dia di dalamnya gitu. Mengatakan dia seperti itu nih. Ke dalamnya sendiri mengatakan di salib ada jin kafir. Nengok kiri atau nengok kanan. Itu kan pembenaran Ustadz Abdul Somad. Iya itu Lalu viral gak sebentar, sih Pak Jono? sedikit Iya, dulu, iya. sebentar dulu Bang Iwan. Belum. Lalu orang Ya, Kristen mendengar itu apakah salah? Itu kan menjadi tanda kutip menjadi tidak bisa diterima karena mau tidak mau itu kan di sosial media ditampilkannya, ditonton tersebar di semua orang, iya kan? ya Sama itu seperti di maksudnya. dalam sedikit dulu Bang Ion, sama seperti di TikTok ini misalnya. Hmm. Kalau nih Romo Patris mengatakan, oh itu kan kalangan saya sendiri, loh kalangan kamu sendiri, tapi kamu buka live gitu kan ditonton orang juga, Kan saya bilang kayak kalau gitu kan? viral itu iya, aduh susah. Kalau viral menjadi masalah, kalau nggak viral nggak jadi masalah Pak Jono. Ya Saya sih jadi oke lah, heran ya. saya nangkap. Ya maksudnya intinya saya, kalau salah itu ya salah. Kalaupun tidak viral, begini, misalnya ada seorang yang menghina. Ya Sulit. udahlah, anggap aja kita beda lah Bang Yon. Kalau nggak kita udah muter-muter terus. Ini Rob Jono, Heeh. kalian lagi berbicara di lembar yang berbeda ini kayaknya. Silakan di mana nih? Kalau Rob Jono kan benderanya bendera idealis, ya kan? Ya, enggak. Kalau Bang Ion benderanya media sosial. Enggak, Jadi, gini sebentar, Mister. Saya sebenarnya juga idealis ya, tetapi merujuk kepada realitas. Emang realitasnya begitu kok. Iya nggak apa-apa. Nah kalau Paham idealnya, kok. enggak sebentar. Kalau idealnya tetap apologet harus fokus ya terhadap pemberitaan Injil Firman Tuhan, itu idealnya. Tetapi kan merujuk ke dalam semuanya, ya kita nggak tahu realitanya begini. Satu saling menyerang, dua saling ngebongkar. Itu kan yang udah ada nih sekarang nih ya. Yang sekarang kan udah kenyataan. Yang nggak tahu apa-apa, yang nggak makan nangkanya, kena getahnya juga. Ember. Pak Jono Iya. kan tahu sendiri. Iya, Iya. Pak Jono yang nggak tahu Makanya apa-apa. udah sebusuk itu Bang Yon di Iya, TikTok orang ini. Katolik datang Heeh. ke sini. Jono, lu ngapain romo gue lo di room ini? Iya. Jadi maksud saya, Jadi makanya seperti kata Miss Ungu ya, memang betul. Jadi saya itu dalam tataran idealis, dalam artian yang seperti ini tuh udah busuk banget gitu. Tapi kenyataannya memang seperti yang dikatakan Bang Ion, kalau nggak viral, orang nggak nonton, nggak ngutik, nggak jadi masalah. Tapi kalau viral nah tiba-tiba jadi poinnya nih, masalah. Pak Jono, ada yang nanya poinnya apa sih Bang Yun? Poinnya apologet harus siap bisa menghadapi segala rintangan dan tantangan. Itu aja teman-teman ya. Ya, ya poinnya sih, Itu poinnya po- apa nih? itu poinnya Bang Ion. Ya, Ya, kalau poinnya poinnya Pak Jono apa saya, nih? kalau poinnya ya saya udah pernah bilang lagi ya, nggak apa-apa lah, saya juga bukan Nah, apologet. ya silakan. Ya orang kalau sekarang ini banyak ya apologet yang ya saya bilang berkali-kali bullshit lah, bilang masuk TikTok, sosial media untuk penginjilan gitu atau pemuridan, karena banyak yang ya entah mau kasus uang, kasus segala macam, terlebih jadinya juga kasus ego. Jadi
Ya, menurut saya bullshit aja kalau ngomong, oh saya mah demi penginjilan gini-gini, apa, wah, nggak juga. Pada kenyataannya, seperti kata apa Bang Ion, semua orang udah sebusuk ini di TikTok gitu, apa, bongkar-bongkar data orang, penipuan, ego sektarian, ya gimana ya, ya gitulah. Ya, sebisa mungkin Namanya kan manusia yang manusia banyak. Ini maksudnya sosial Pak Jono media ya orang setiap orang punya visi misi semua. maksud Ya saya nggak begini apa-apa Pak sih, Jono, Semua saya orang juga Pak Jono, ya. Pak Jono kan idealis ya, dan saya juga sebenarnya idealis juga. Tapi kita ini itu juga akan mengikuti realitas yang ada. Apa artinya? Ya contohnya nih ya. Ya tapi saya bilang ya udah jangan patah semangat, artinya kalau patah semangat teman-teman Kristen nggak tahu tentang sejarah. Sama Bu Sopiatul ya, timur dekat Purba. Coba kalau Bu Sopiatul kemana ke room masing-masing. Oh pengajaran ini gue yang bener nih. Nah itu artinya sama juga. Ya, saya sih makanya saya kapan ya, saya juga pernah bilang kan, saya kalau sekarang sih udahlah, saya mah bebas, semua orang mau ngapain juga mah enggak, silakan. Hak Kan masing-masing. sebelum Pak Jono saya juga bilang semua bebas, orang punya komal-komal sendiri kok. Ya, Betul, iya betul, jadi kita betul. datang, iya betul, bukan Pak Jono ya. Kayak misalnya penginjil TikTok, dia mau serang Edis berjuta-juta. Kita mau ngapain sebagai yang saya puterin Edis TV? Mencak-mencak enggak juga. Sebab begini, mereka yang pada makan nangkanya, kita ini nanti kena getahnya. Nah, itu kenyataannya. Ya gitulah. Kenyataan kan. Iya. Soalnya saya bukan sekali dua kali loh ya. Sering. Saya lah tukang cebokin Edis TV, saya lah cebokin Bu Sopiatul, ya. Ion lah sesat begini. Itu buat saya ya gimana ya, buat itulah apa sih Pak Jono, apa namanya, cemilan aja, cemilan. Tapi Iya. fokusnya apa sih kita? Ya fokusnya memberitakan firman Tuhan. Oh, udah selesai. Nanti akhirnya kita jadi ikut-ikutan nih. Maksudnya ikut-ikutan seperti mereka. Ya kalau Pak Jono masih, oh biarin deh mereka begitu deh, yang penting gua nggak begitu. Nah itu baru saya angkat jempol Pak Jono. Ya. Apalagi komal saya cuma nonton bareng, udah pada kepanasan. Bapak, saya sekarang ini jadi pembela kiamat gitu. Meskipun saya udah tidak satu room dengan kiamat. Kalau kiamat Ini naik saya tandanya turun, putus tapi saya asa sekarang loh. membela kiamat. Enggak, ini artinya Pak Jono tanda putus asa loh Pak Jono. Nggak putus asa, kok putus asa sih? Tanda Enggak. Pak Jono putus asa. Kenapa putus asa? Ya. Kenapa nih? Kan setiap orang pemahamannya kan itu berjalan Pak Jono ya. Tentang iman itu berjalan. Kita nggak tahu pemahamannya ntar nyampe di mana. Ntar besok begini, besok beda lagi. Itu hal yang wajar, itu termasuk hal yang wajar juga tuh Pak Jono. Ya gitu-gitu, kiamat tuh gitu-gitu tidak, setahu saya belum tersentuh pengaruh uang atau apa, dan dia juga kayaknya awalnya tulus ya berapologet, cuma memang kerasa aja. Tapi saya mendukung kiamat hari ini, tapi tetap ya kalau bro kiamat naik saya izin turun ya. Pak Jono ada aja. Lanjut teman-teman, sorry ya, tadi ngomongnya asik gara-gara saya jadi agak ini ya. Enggak apa-apa. Edis itu open cam. Dia secara terbuka, dia menggunakan namanya sendiri di media sosial. Dari dulu dia nggak pernah pakai nama-nama lain. Namanya memang Edis Sidabutar. Jadi dia tidak pernah membohongi publik atau mengkamuflasekan publik. Beda sama kita-kita ini. Kita masih pakai nama lain, betul nggak Yon? Betul. Jadi penginjilan yang dilakukan Edis dan kiamat sangat beda, John.
Ya, Edis itu open camp dari dulu, bahkan dia berdebatnya di Mualaf Center. Dan cara dia berdebat itu kan elegan. Dia mengorbankan banyak hal loh untuk dia bisa berdebat. Jadi dia bukan apologet ece-ece atau yang baru muncul, Bu tidak. Sob, saya tuh muridnya Bang Edis, saya bilang kan dari dulu. Saya muridnya Bang Edis. Oh, kau barusan bilang kau bela kiamat katanya. Loh. Makanya aku bilang beda. Nggak, Sektarian tapi amat. tanyalah Bang Edis, gini loh. Tanyalah Bang Edis. Saya Iya. tuh dulu muridnya Bang Edis. Bang Edis main Nah, Edis nggak punya murid dari dulu, John. Jadi intinya Bukan, begini. saya banyak belajar dari Bang Apa yang Edis. gini. Jadi gini. Edis itu melakukan suatu hal yang apologet lainnya tidak kita lakukan. Betul nggak teman-teman? Kita harus akui itu. Ya. Itu harus kita akui. Nggak ada lain yang berani debat di Mualaf Center. Paling ya Luga Tambunan. Oke, kita Bu Sophie kita sapa dulu nih. Abang Gideon siapa nih? Abang Gideon. Halo bang. Ya, Islam Kristen. Kristen bang. Apa yang mau disampaikan? Yang disampaikan adalah betul kata Kak Sofia. Kalau kayak Bang Edis itu adalah apologet, kesatria dan pemberani. Ya, ada lo di samping Pak Jono mau digigit lo. Dia open camp, dia bernarasi. Pak Jono Bahkan dia nekat mau digigit Pak Jono. Bahkan dia aja mau loh dia jalan-jalan, nyanyi-nyanyi di outdoor. Udah dia stop open camp. stop. Lo kagak tahu apa-apa, stop. Udah cukup muji-mujinya. Lo digigit sama Pak Jono, udah stop ya. Nah, artinya gini teman-teman. Kita Gigit punya siapa aing? Edis TV, kita punya Kiamat. Sebenarnya itu pada hebat teman-teman ya. Hebat. Nah, kita nggak tahu perjalanan mereka nanti gimana. Kita nggak tahu ya. Apa Edis TV nanti jadi pemuka agama atau Kiamat menjadi apa sih kalau ortodok apa Pak Jono namanya? Ya kita kan nggak tahu. Nah sekarang kita nikmatin aja kehidupan sekarang nih ya. Kita mau Bang maju. Ion juga keren. Wih, keren apanya sih lo jangan nekat deh ya, lo jangan fitnah gue ya. Jangan fitnah ketawa, jangan fitnah gue ya. Maksudnya Pak Jono, kita nikmatin aja nih status kita di TikTok ya, status kita di Komal-Komal. Ada yang mau begini, ada yang mau begitu. Yang penting tujuan kita dasarnya. Lalu misalnya kalau kita nggak setuju, kita ikat nih Edis TV. Edis lo jangan begini-begini Edis ya. Nggak, ya kita kan nggak bisa. Lalu Kiamat lo jangan begini-begini. Udah dilakukan, nggak bisa juga. Jadi kalau kita baper sendiri, kita menangis sendiri, ya akhirnya nggak buka-buka koma. Artinya ada apa sih? Ada kepahitan lah ya. Nah, buat saya, buat teman-teman, jangan sampai seperti itu. Ya, ketika kita nggak setuju sama apologet lain, ya gue jadi males deh nih. Jangan. Maksud saya begitu loh Pak Jono, ya. Is oke lah Pak Jono kagak mau apa. Wah, ini sama juga lah. Intinya orang pada cari duit semua lah. Sampai keluar kata-kata gitu kan jadi gimana ya? Enggak lah, saya mah dari dulu saya bilang semua apologet bukan nomor rekening harusnya, menurut saya. Dan kalau udah bukan nomor rekening ya profesional gitu doang sih. Saya nggak pernah diluruskan ya. Jadi saya justru mendukung ya teman-teman untuk mendukung para apologet gitu loh. Itu aja. Ini kan ngobrol santai teman-teman. Saya juga debat gini loh. Apaan ngobrol santai, orang kagak mau diem. Biasanya kalau Bang Ion, ngobrol saya kan santai ngobrol sama Bang teman-teman ya. Ion, sama WK juga saya debat sama WK, Bukan maksudnya kalau debat ini sama Pak Dedru. asal ada suara saya, ya silakan Bang Ion gantian. Ini kagak mau diaduin Oh ya mulu, udah kata di saya. mute nih. Gimana nih? Enggak, kagak, udah lanjut. Pak Jono lanjut. Gimana? Gitu.
Ya, kata si Ceza, curhat gitu doang, santai aja teman-teman, biasa ngobrol Iya santai. santai lah ya. Jangan terlalu kesannya saya anti edis, astaga gila kagak Enggak, juga. saya yakin kagak kok ya. Keren banget. Sebab gini teman-teman ya, Kesannya saya juga kita anti kiamat, tahu. nggak juga. Enggak. Saya juga sebenarnya enggak anti kiamat ya. Itu anak pinter. Cuma cara penyampaiannya. Udah dibilang saya jauh ilmunya sama yang lain lah. Kalau RK pinter gak? Lumayan, Mohon maaf. lebih pintar Nggak, mohon dibanding maaf, saya saya- lah. Lebih pintar dibanding Ya, saya. Jangan. mohon maaf. Saya kagak kasih penilaian ya. Saya nggak kasih penilaian lah ya. Enggak, Pak orang-orang Bogor di pinter TikTok ini nggak? kan lebih Saya nggak pintar kasih dari saya, penilaian. Bang. Yang saya tahu tuh Pak Jono termasuk orang yang pintar, Bu Sophie, Agak lah. Miss Esther. Enggak, ini saya jujur ya. Saya bukan kenal setahun 2 tahun. Berapa tahun sih saya kenal Pak Jono? 4 tahun ada kali. Lumayan ya ada. Saya kenal. Oh itu nanti Miss Esther. Tuh Miss Esther tahu tuh ya. Parah ya. Sampai segitunya gara nggak dikasih naik sama saya. Enggak, Udah Miss, gitu jangan gitu, ngajakin- Miss. Saya aja pernah diblokir loh. Sama Ngajakin ngajakin PKPK lalu saya kagak mau, dia kepanasan. Coba. Ya, Abang Gedeon, apa nih selama ini nih apa sih yang harus lo jada lagi dikasih kesempatan? Mungkin udah mulai retak hubungan Rob Jono dengan enggak. Gue sih orangnya begini ya, nggak pernah gue ngejauhin teman-teman ya, apalagi seorang seperti Pak Jono ya. Bahkan gue ditinggal Bu Sopiatul berapa tahun tuh ya. Enggak lah, saya mah gini ya teman-teman ya. Kalau dibilang saya baperan ya enggak juga. Ini saya buka ya. Saya pernah, nggak tahu ini benar atau enggak ya Bang Ion ya. Kayaknya saya pernah diblokir Bang Ion, sempat. Iya, enggak, Nggak jujur loh tahu lah, teman-teman. nggak Terus tahu. Iya. apakah saya baper terus ketika kebuka saya nggak naik ke Bang Ion, saya naik aja nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak tahu lah, saya lupa lah. Bang Ion jangan Kan gitu dibilang. dong. Gak Ya tahu lah. bukan, maksud saya di TikTok ini biasa aja gitu, nggak ada. Oh jadi kayak benci banget sama orang, enggak lah. Parah Bang Ion, parah. Enggak lah. Nih. Gua rasa nih, satu-satunya yang tukang blokir saya kali Pak Jono. Loh, ya maksudnya itu kan buat saya waktu itu kan haknya Bang Ion lah. Kenapa ini? Terus pas saya Ya, lewat itu naik lagi benar. kan nggak apa-apa. Enggak, Saya juga kenapa enggak. saya blokir waktu itu? Ini jujur, kenapa saya blokir waktu itu? Pak Jono memaksakan supaya jangan terima Malina. Oh, nah, Nah, itu itu salah yang pahamnya saya di nggak situ. suka. Nggak salah paham di situ Bang Ion. Bang Ion kenapa terima Malina begini? Saya bilang, Pak, terima atau nggak terima saya Malina di komal saya, lalu kita untungnya apa? Coba, untungnya apa? Iya makanya itu Nah, itu salah waktu paham, salah paham. Kasus apa? Kasus yang dulu ya, yang kasus Iya, saya tahu, dulu saya ingat, teman-teman saya ya, ingat. Itu 3 salah tahun yang paham. dulu ya. Nah, iya. Salah paham. Gini loh, salah Sebab pahamnya waktu di itu- mana? Salah pahamnya di mana? Salah pahamnya. Maksain Pak Jono. Iya, waktu itu di kepala Bang Ion saya maksain, padahal enggak sebenarnya. Salah pahamnya di situ. Saya Pak, nggak kan maksain kasus waktu Bapak itu. Di ini ya. Orang kaget Dari- Pak Jono. Bahkan saya dimusuhin sama yang lain tuh sampai di spill juga. Spill yang sekarang ini bukannya baru pertama. Gara-gara kasus dia bom lagi sih emang ya. Bom yang tadinya emang. Nah, tapi Ion tuh udah thank you ya dapet Bang duit Ion. berapa Saya tuh? jadinya ngerti nih kenapa waktu itu diblokir ya. Saya jadinya ngerti. Ah.
jujur ya, waktu itu ya, waktu itu kan ngobrol agak tingginya tuh bahkan bukan Agak sama iya, Bang Ion loh, tinggi. sama Sis Iya. Dina loh. Sama si itu ponakan, iya Ya, sama ponakan. ponakannya. Nah, saya maksudnya waktu itu, nah sama nih, mirip diskusi saya sama Bu Sofi hari ini. Waktu itu. Waktu itu maksudnya saya ke Sis Dina ya, keponakannya. Sis, standar yang sama ketika tentang, aduh ini sebutin nama nggak enak nih ya. Gimana ya? Iya, saya Tentang tahu salah dari satu sifat Pak apologet lah, Jono. lah ya. Iya. Salah satu apologet yang itu maksud saya diterapkan juga ke Bu Lina Wijaya. Maksud saya itu standar yang sama. Iya, Persis. standar yang sama Pak Jono. Tahu Persis saya tahu. diskusinya sama Bu Sofi hari ini gitu loh. Tapi kalau Betul, dicap, betul. Nah, iya. iya kan? Terus kalau dicap saya ngelarang Bang Ion nerima Bu Lina Wijaya, itu juga bukan di kepala saya gitu loh. Saya nggak Bukan, pernah iya, ngatur saya sih hukumnya Bang nangkepnya Ion. begitu. Nah, Iya, makanya nangkepnya saya bilang begitu. salah paham, iya kan? Nggak ada niatan Tapi saya ya ngatur. nggak ada, iya. Saya juga paham kok ya. Iya, makanya saya juga begini loh, begini Bang Ion, makanya teman-teman ya, makanya ketika misalnya waktu blokiran dibuka pun saya tetap naik, karena saya yakin nih sebenarnya tidak mungkin ada apa-apa, karena saya merasa nggak ada apa-apa, gitu di kepala saya ya, karena saya merasa mungkin ada salah pengertian aja gitu. Nggak ada. Saya Dan begitu. hari ini Lagian, ya makanya saya bilang sama Bang Ion persis kan diskusinya kayak hari ini saya sama Bu Sofi. Iya betul. Gitu. Tapi ini tipe Pak Jono apa sih? Pokok semua orang dilakukan standar yang sama ya. Iya, saya berusaha gitu Bang Ion. Saya berusaha adil. Kita tidak standar ganda. Saya selalu kayak gitu teman-teman. Selamat sore semua. Ya salam Pak Rahmat ya, selamat sore. Tadi Ya. menanggapi. Salam kenal ya Pak Rahmat ya, salam kenal ya. Nah ini Pak selamat. Rahmat juga pasti kenal saya nih Pak Rahmat ya. Kita zaman TikTok di. Saya ini juga termasuk Iya. apa ya istilahnya Zaman edis ngefan ya. sama Bro Rob Jono. Tapi begini loh Bro Rob Jono. Kalau saya melihat, nah termasuk Anda ini kan dari narasi bahasanya saya yakin berintelektual tinggi. Kalau kita lihat dari pernyataan Edis, saya rasa kok nggak ada berbau sektarian. Karena apa? Toh yang naik juga orang Katolik yang mengiyakan kata Edis, tapi Edis berpesan jadilah Katolik sejati, kan begitu pesannya. Nggak ada kesan kamu keluar dari Katolikan, enggak. Artinya mengharapkan bagi yang Katolik itu untuk supaya menjadi Katolik yang sejati, yang sesuai dengan Alkitab. Maksudnya kira-kira begitu loh. Demikian juga yang Protestan. Di dalam Protestan pun juga seperti kata Bu Sofi, juga banyak yang berbau-bau dengan budaya istilahnya kultus. Ya yang Protestan demikian juga. Kalau ditemui ada penyimpangan dari Alkitab ya tolong ditunjukkan. Kan begitu kira-kira. Jadi kalau saya menangkap enggak juga kalau dikatakan sektarian dari apa yang disampaikan Edis itu. Kalau saya ini terus terang bukan dari sana sini, memang saya orang baru, dari nyimak ini saya bisa menyimpulkan seperti itu. Nah kecuali kalau Edis mengatakan oh Katolik harus masuk Protestan semua, nah itu baru sektarian itu. Intinya kan mengajak kita untuk menjadi yang sejati, itu saja saya kira. Itu Bro Rob. Aduh, kalau saya tanggapi nanti muter lagi Pak Rahmat. Mungkin ya terima kasih Pak Rahmat, saya terima aja. Jadi saya gimana ya Pak Rahmat, terakhir lah dari saya Pak Rahmat, saya nggak maksud perpanjang. Setelah ini saya kayaknya gini Pak Rahmat, yang saya maksud ketika kiamat pun sekali lagi, saya selalu dari dulu tanya Bang Ion, kita jangan standar ganda itu aja. Ketika kiamat pun tidak pernah mengatakan denom tertentu salah atau tidak. Coba baca deh buku-buku yang dipublikasikan atau ditulis oleh kiamat. Dia pun tidak menuliskan denom ini salah, Reform salah, Calvin salah, atau Lutheran atau apapun salah. Enggak. Yang dia salahkan adalah sesuatu yang tidak
sejalan dengan pemikirannya. Nah, berarti Nah, kelompoknya kan? Kalau bukan udah kelompoknya itu Pak. sekalian itu maksud saya. Bukan, Kalau begini Edis Pak. kan nggak memandang kelompoknya, tetap menganggap benar, Iya, tapi ada yang perlu perbaikan itu maksud loh saya maksudnya. Pak. Ya, Saya kira maksud saya itu gini bedanya. Pak. Ketika seperti Ki Ahmad menggunakan bahwa dia yang benar, yang lain itu salah. Nah, sekarang ada tendensi Bang Edis pun seperti itu. Yang tidak sesuai dengan dia itu adalah salah. Maksud saya seperti kata Miss nih, kalau kita mau ideal, berpikiran ideal, ya baiknya kita katakan aja ya udah beda, Oh bukan gitu. mengatakan salah seperti itu. Nggak gitu loh maksud saya. Kalau Maksud saya saya gini loh, melihatnya dasar standar yang dipakai Edis kan bukan pemahaman Edis, tapi Pak, berdasarkan Ki apa Ahmad yang pun tertulis di juga Alkitab gitu loh mengatakan, maksudnya. semua orang nih Pak, di TikTok ini, bahkan sampai Oneness pun mengatakan standarnya mereka tuh Alkitab Pak. Kalau kita mau bahas ya, maksud saya gitu. Jadi, tapi, aduh nanti panjang lagi, udahlah saya Iya, intinya itu. saya Kalau gitu Edis aja itu deh kan teman-teman. artinya ada Saya dasar yang dipakai. mungkin saya jadi pelajaran buat saya ya. Maksud saya gini, apa ya pelajaran buat saya gini. Jadi terkait kasus dulu pun dengan Bang Ion pun, maksud saya yang didiskusikan sama nih. Padahal Bang Ion juga kenal saya udah lumayan lah. Tapi waktu itu bisa ada miskomnya gitu kan. Bisa ada miskomunikasinya, bisa ada salah pahamnya. Padahal udah saling kenal loh. Padahal yang saya sampaikan tuh persis dengan hari ini. Nah, apalagi sekarang ini, untuk orang-orang di bawah yang mendengar dan ini, saya yakin 90% pasti mungkin nggak nangkap apa yang saya maksudkan gitu. Jadi, dan saya juga nggak berharap itu sih. Silakan aja teman-teman. Nggak apa-apa. Karena saya jadi sadar bahwa yang kayak Bang Ion pun bisa ada dulu bisa seperti itu, apalagi sekarang ya buat orang-orang yang jarang berdiskusi, nggak terlalu kenal saya gitu. Jadi nggak apa-apa juga. Iya Bang Jeco, saya juga mau izin turun nih karena kalau kelamaan nanti jadi nggak enak. Oke. Selamat sore Bro Rob, terima kasih. Nah, saya Iya, hanya terima kasih begitu Pak saja, Rahmat. itu Saya juga kenal Pak suara. Rahmat udah cukup lama nih, zaman Tetap dulu gini edis di Pak YouTube Jono, kan. Mm. Pak Jono tetap Iya, semangat lah, jangan patah semangat lah. semangat, Buat semangat saya Bang kan Ion. Saya juga. ya semangat. uh-uh. Buat saya begini teman-teman ya, semua argumen, semua pendapat itu kan nggak mungkin beda. Ya setuju gue. Ya ini kan nggak juga. Kita tahu saya mau Bu Sophie juga belum tentu ini makan obat Yun. Wah saya tuh ya makan obat. Saya disuruh makan obat nih. Nah, betul. Saya hargain loh ya buat teman-teman apa sih yang punya pengetahuan lah ya. Tepuk tangan buat teman-teman. Ya. Apalagi kita ada apa? Ada regenerasi lah ya. Contohnya si Audrey ini. Ya. Yang enak sih yang muda-muda sih kayaknya sih. Ya Pak Jono ya. Iya, sebenarnya Iya. yang udah tua kayak saya harusnya mundur aja lah. Maksudnya, Iya, kayaknya mundurnya jadi ini aja apa jadi apa? Hah? Enggak Miss, saya kan lihat Jadi akhirnya saya lihat fotonya Bang Ion nih di Pak ya, Bobong kan. iya. Saya bilang, ternyata sama kita udah tua. Pak Jono tahu nggak Pak Jono? Itu di sampingnya Miss Esther. Oh gitu, buset, yang Iya. rambut panjang itu, astaga. Iya. Jangan dong dong. Udah sekalian aja biar disepil sama bom-bom. Waduh, saya kayaknya harus hati-hati Parah benar. ya, Sini Bang. Bang Ion, kan Parah pelan-pelan ya. ada yang spill lagi nih, Ramjono. Parah betul-betul ya. Oh, Parah, aku kalau aku sih mau bilang salam dua tangan lah buat Bang Jono. Aduh, thank you Bang. Thank you Miss. Aduh nih, saya nih sekali lagi teman-teman ya, waktu saya digas sama teman-teman FIC, Miss Esther membela saya loh. Saya
nggak akan lupa, Miss. Thank Ya you. elah. Nggak, tapi itu Kagak, membekas ini loh. emang Saya gini teman-teman ya, saya justru nggak ingat apa yang dikatain teman-teman FIC waktu itu, tapi saya ingat apa yang dibilang Miss waktu itu. Miss bilang, oh, Bang Jono orangnya nggak gitu kok, santai aja, nggak akan dipikirin apa gimana. Oh, saya ingat loh itu. kagak. Mm-mm. Pak Jono sama Miss Esther itu sama tipenya. Iya apa sih, idealis sama. Saya udah kenal Miss Esther udah lama juga, sama kayak Bu Sophie. Mm-mm. Sama, dia kagak setuju juga udah cabut Pak Jono. Miss Esther. Iya, iya deh. Kalau misalnya udah nggak ini, Miss Esther udah bakalan ngilang deh. Iya, ngilang dulu. Aku sistemnya Iya. gini. Aku gini Bang Jono. Hmm. Kan namanya aku sadari gini. Manusia itu pasti mengecewakan. Bahkan even diri kita sendiri pasti ada saatnya mengecewakan diri kita ya gitu. Ada saat kalau dalam kondisi seperti itu saatnya kita untuk mundur dulu. Berdamai dengan diri kita sendiri. Nanti kita ini lagi sudah bisa lapang dada baru balik lagi gitu. Kalau aku begitu karena aku pikir Betul. nggak selamanya orang itu salah gitu. Ini saya kena mental nih, bisa libur seminggu nih. Kalau saya sekarang cenderung takut, Miss. Serem sama ini apa doxing spill Ini info saya kena pribadi ini mental loh. nih, sebulan bisa saya nih. Iya, Rai, Aduh, sekarang teman-teman saya kena oten-oten ini, mental nih. aduh. Kena mental nih saya nih. Ini kayaknya mesti pindah-pindah hotel nih teman-teman saya nih. Pindah-pindah pantai. Tapi Bu Sophie kapan buka pengajaran Bu Sophie? Iya Pak ya Jono, gitu deh, silakan. izin pamit ya Bang Yon ya, teman-teman Oke semua Bang ya. Jono. Ya, Miss, terima Bu kasih Pak Sophie, Jono. Ya, Miss, terima Kak kasih. Nat, Bu Queen, Pak Todi, Pak Rahmat, Bang Gema ya. Thank you ya Tetap semuanya. semangat Sekali lagi selalu, maaf iya. ya kalau ada salah-salah kata ya. Nggak usah. Sama-sama Pak Jono. Iya. Pak Jono kayak anak kecil aja ya. Loh emang saya masih muda lah, nggak kayak Bang Yon kan udah tua. Woi, mentang-mentang lebih ganteng dari saya mulai deh Bukan, nih. saya Wah, gua udah menang poinnya nih ya. nggak, saya bukan. betul, Saya wah. seneng ada yang seumuran Bang Yon. Deh, Pak Jono udah tahu dari dulu. Gini, Pak Jono Apa? cerita tentang buku-buku. Oh, Bang Ion, pas saya sejaman ya. Pak Jono cerita tentang permainan, kok pas ya. Masa sekarang saya 30, gimana sih? Enggak kan. Tapi suaranya Bang Yon lebih muda dibanding saya Bang Yon. Itu pakai ituan soundcard, saya pakai soundcard. Iya deh. Oke, ya. Shalom semuanya ya. Tuhan Yesus Iya, memberkati salam. ya. Mentang-mentang lebih ganteng dari saya, udah menang 1 poin lagi. Iya, shalom. Ya, salam Pak Jono. Ya itulah teman-teman ya. Apa sih kalau mau dibilang kisi-kisi ya, siduran nih. Mulai siduran nih. Kisi-kisi dalam sebuah